Halo semuanya, perkenalkan nama saya Bayu Andika. Sekarang saya akan menjelaskan tentang potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Dewasa ini, bahasa Indonesia seperti yang kita ketahui menjadi bahasa pelajaran wajib bagi semua lapisan pendidikan di negeri tercinta ini. Sebagai bahasa nasional, tentu kita mengetahui bagaimana berbahasa ke sesama teman atau berbahasa kepada yang lebih tua. Bagaimana kita menyampaikan terima kasih atau berbelasungkawa, meminta maaf, dan menyampaikan penyesalan. Semua itu sudah menjadi kewajiban kita untuk mempelajari dan memahami lebih bahwa bahasa Indonesia bukan hanya tentang berbicara ke sesama masyarakat, tetapi juga identitas negara karena sebagai yang kita tahu, bahasa ini sudah menjadi bahasa nasional negara Indonesia. Tiap-tiap negara memiliki bahasa berbeda dan logat masing-masing, meski jarak antar negara tidak terpaut terlalu jauh. Dalam lingkup ini, negara tetangga membangun organisasi asosiasi negara-negara di Asia Tenggara bernama ASEAN, meliputi Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Adanya keinginan kuat dari para pendiri ASEAN untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, seperti halnya bangsa Indonesia yang memiliki bahasa persatuan. Negara ASEAN pun perlu bahasa pemersatu supaya terjalin komunikasi intensif. Berdasarkan hasil penelitian Badan Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, jumlah bahasa daerah di Indonesia ada 652 bahasa pada tahun 2018. Oleh karena itu, adanya bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia dapat mempersatukan suku bangsa yang berlatar budaya dan bahasa yang berbeda-beda. Bahasa memiliki fungsi sebagai berikut. 1. Informatif. Menyampaikan informasi timbal balik antar anggota keluarga ataupun anggota-anggota masyarakat. Ekspresi diri. Menyalurkan perasaan, sikap, gagasan, emosi, atau tekanan perasaan masyarakat. Selanjutnya, adaptasi dan integrasi. Menyesuaikan dan membaur diri dengan masyarakat. Yang terakhir, ada kontrol sosial. Mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain. Selain dengan cara-cara tadi, mengajarkan bahasa Indonesia kepada negara lain di sekitar Indonesia bisa dilakukan dengan cara pertukaran pelajar dan pertukaran tenaga pengajar. Sudah menjadi hal biasa bagi negara mengadakan pertukaran pelajar. Dengan hal ini kita sudah melangkah lebih dekat dalam memperkenalkan bahasa kita kepada masyarakat negara lain. Adapun beberapa negara yang mempelajari budaya dan bahasa Indonesia diantaranya Belanda, Inggris, USA, Jerman, Australia. Beberapa negara di Asia Timur dan beberapa negara Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand. Dilansir dari situs resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, beberapa kerjasama ASEAN di bidang pendidikan diantaranya. Yang pertama, ada penawaran beasiswa pendidikan, seperti Indonesia yang memberikan pendidikan kedokteran, bahasa, dan seni untuk mahasiswa terpilih dari negara-negara ASEAN. Selanjutnya, ASEAN Council of Teachers atau disingkat ACT, sebagai bentuk pertemuan guru-guru dari berbagai negara anggota ASEAN. Dengan adanya ACT, para pendidik berdiskusi dan berbagi ide-ide untuk mengembangkan kemampuan guru dan lingkungan belajar global. Lalu mengadakan Olimpiade Regional Asia Tenggara di bidang pendidik untuk negara-negara anggota ASEAN. Selanjutnya, ASEAN Japan Scholarship Fund, fasilitas beasiswa untuk negara-negara anggota ASEAN belajar di berbagai universitas ASEAN dan Jepang. Yang terakhir, adanya program ASEAN EU Cooperation and Scholarship Day, di mana memberikan beasiswa kepada negara-negara anggota ASEAN untuk menjalani pendidikan di Eropa, khususnya pendidikan tinggi. Pemberian beasiswa ini tidak hanya untuk mahasiswa, melainkan juga tenaga pendidik dari ASEAN. Dengan kerjasama tersebut, selain bertukar ilmu dan budaya, ASEAN sangat membuka peluang untuk mengajarkan bahasa Indonesia ke negara-negara lain. Untuk tenaga pengajar pun bisa diadakan melalui program pertukaran guru. Guru-guru dari Indonesia bisa mengajarkan langsung secara tepat kepada siswa dari negara-negara lain.
Potensi bahasa Indonesia sebagai bahasa ASEAN. Negara Indonesia memiliki potensi besar sebagai negara besar yang maju. Hal ini bisa menjadikan Indonesia sebagai negara pemimpin Asia Tenggara. Negara besar tentu memiliki pengaruh besar bagi negara di sekitarnya. Oleh karena itu, bahasa Indonesia perlu dijadikan sebagai bahasa pemersatu Asia Tenggara. Kenapa bahasa Indonesia memiliki potensi besar untuk menjadi bahasa ASEAN? Bahasa Indonesia sudah memenuhi syaratnya yang memadai. Seperti jumlah penuturnya telah mencukupi, yaitu mendapat predikat terbanyak dibandingkan negara ASEAN lainnya, tata bahasa yang sederhana, serta dapat digunakan oleh penutur dari negara lain. Dalam hal ini, negara serumpun seperti Malaysia, Singapura, Brunei Darussalam, Filipina, Thailand, dan Timur Leste. Artinya, paling tidak sudah sewajarnya bahasa Indonesia menjadi bahasa pengantar di Asia Tenggara, khususnya dalam menghadapi masyarakat ekonomi ASEAN. Sisi lain yang membuat bahasa Indonesia berpotensi sebagai bahasa internasional adalah sumber daya alam yang mempesona. Beragam seni budaya sehingga menarik minat wisatawan sektor pariwisata, investor dalam sektor bisnis, maupun peneliti dalam sektor ilmu pengetahuan untuk eksplorasi di negara Indonesia. Dari penjelasan saya sebelumnya, saya menyimpulkan bahwa dengan banyaknya wisatawan asing yang datang ke Indonesia, tentu selain akan menambah wawasan kita terhadap budaya dan bahasa orang luar negeri pun juga bertambah wawasannya tentang budaya dan bahasa kita. Mungkin dengan menarik wisatawan asing merupakan langkah awal yang cukup masuk akal untuk menyebarluaskan bahasa Indonesia. Selain itu, dengan masyarakat yang pergi berwisata ke luar negeri juga cukup memberikan dampak, terlebih lagi untuk para pedagang di negara tujuan. Karena banyaknya wisatawan dari negara kita, untuk menarik pembeli, para pedagang mulai mempelajari bahasa yang kita gunakan untuk komunikasi yang lebih baik dan mudah dimengerti. Internasionalisasi bahasa Indonesia harus dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah, pemangku kebijakan, ahli bahasa, dosen, guru, mahasiswa, serta masyarakat umum. Kerjasama dan partisipasi tersebut dapat meningkatkan marwah bahasa Indonesia di tingkat internasional.